Tahun terakhir ini sudah menunjukkan jam 3:45 menit. Jadi mudah-mudahan dalam 30 menit ke depan presentasi dari Diskominfo Kabupaten Bandung bisa terlaksana dengan baik. Semoga tidak ada halangan. Kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, salam rahayu untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dari asesor, kebetulan ada dari akademisi, Pak Dewa dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Bapak Kadis Kominfo Kabupaten Bandung beserta Ibu beserta Pak Kabin, Ibu dari DF-nya juga dan staf yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati. Untuk presentasi yang terakhir ini dari Kabupaten Bandung, ini ada waktu 30 menit, 10 menit untuk Pak Kadis mempresentasikan secara singkat. Mudah-mudahan bisa dilakukan dalam kurang barangkali dari 10 menit. Yang jelas yang penting disampaikan terkait dengan inovasi pelayanan informasi publiknya, kemudian manfaat dari inovasi tersebut, strategi inovasinya, kemudian yang lain data hukum sudah kami cermati ketika melalui visitasi maupun melalui kuesioner data hukum yang sudah dilakukan dalam kuesioner tersebut. Mungkin secara umum sudah kami dapat gambaran bagaimana implementasi keterbukaan informasi di Kabupaten Bandung. Untuk itu silakan Pak Kadis mempresentasikan. Baik, terima kasih Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dalam semua. Selamat siang yang kami hormati Bapak dari Komisi Padi yang ditentang, yang hormati Bapak Asesor dari Fakultas Pertanian. Untuk saudara-saudara mohon izin Pak, kami tidak kembali dari di staf pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan dari pemerintah dan Bandung khususnya Dinas Komunikasi untuk menyampaikan dari Pemprov Bandung dalam rangka mengembangkan keterbukaan informasi. Izin Pak, jadi ini diskusi bagi kami Pak. Jadi mana kerajaan dari Bandung berlantas oleh pembangunan yang berlantas di Jakarta. Jadi ada sekarang misi Pak. Misinya khusus terkait dengan komitmen informasi BPID dan Bandung, itu ada visinya, menunjukkan proses lebih cepat, visinya ada 3, dan tentunya cepat, visinya rapi, mudah, akurat dan bermasalah. Jadi komitmen kita dalam BPID Bandung ada beberapa katakanlah kegiatan, karena ada regulasi, SDM, implementasi, inovasi, sarana, konsultasi, dan evaluasi. Ini juga adalah hasil daripada evaluasi kita setiap tahun, kita sebenarnya terus kita update berbagai regulasinya, kemudian kita tingkatkan kondisi SDM-nya, kemudian kita lihat apakah hasilnya di lapangan, tidak apa penggunaan dan sebagainya, kemudian ini sarana pasti Pak, jadi kita berikan perhatian juga, dan tentunya sesuai konsultasi wajib Pak, karena yang pun di Bandung kita dipahami ekologi, kemudian demografi itu berbeda-beda, jadi pendekatan sesama harus kita tangani bersama. Tentunya kita dalam memberikan evaluasi ini dalam kerangka kerja bersama antara kami dan antara daerah semua. Ini berbagai regulasi turun Pak yang sudah kita laksanakan, Perbu, Bupati dan sebagainya. Ini ada tujuannya bagaimana supaya proses ini bisa berlanjut sesuai dengan peraturan. Ini adalah struktur dari sini Pak, dari dalam struktur pengelola informasi dan komunikasi dengan kemudian ada Bupati, ada Pak Sekda dan sebagainya sampai kita melaksanakan di lapangan. Inilah tim SDM-nya Pak, ada secara struktur dari DK, ada tim pelaksana sini, ada khusus, ini juga kayak dengan SUB juga, jadi ada beberapa ini SDM yang mempunyai dari segi teknis, ada beberapa dari IT, kemudian ada jaringan, ada STV, ada data center, ada programmer, ada informasi publik, ada pengelolaan masyarakat, dan sebagainya.
Hasan kemarin dan juga beberapa kemudian ini juga yang kita selenggarakan di internal kita, ada perangkat daerah, ada sampai tingkat desa perubahan juga. Ini beberapa akses layanan informasi publik online yang sudah kita kelola sampai ke web, aplikasi mobile, sosial media juga dan sebagainya. Ini adalah data dulu yang bisa kami tampilkan terkait dengan transaksi yang terjadi. Beberapa data dulu yang memang real kami di dashboard transaksi. Nah, sistem pengolahan ini juga boleh kita sendiri sehingga tingkat perkembangannya bisa kita pantau. Ini adalah laporan layanan informasi dan informasi publik per November 2024. Kita bisa update secara data beberapa best practice di perangkat daerah terkait dengan pelaksanaan ini ada di Dinas Pengelolaan Modal, Dinas Tempat Studi dan Dinas dilaksanakan. Terang kontrasnya. Kemudian di Tunda kami air minum pertama, kemudian di PD Pasar ini kami damping langsung Pak karena memang beberapa tahun lalu ini masih jadi kami damping terus hanya kalau mudah-mudahan karena ini adalah juga layanan yang sangat terkait dengan perekonomian, kemudian ekonomi mikro, makro, dan sebagainya. Dia mau beberapa pasar di sini, ini ambil harga dan sebagainya menjadi perhatian. Inflasi juga menjadi perhatian di sini. Ini beberapa kegiatan Pak yang dilaksanakan oleh tim kami. Ada mengelola web, sosial media, kerjasama publikasi dan sebagainya media, ada tim juga literasi juga, kemudian konten juga ada. Lanjut. Ini kerjasama media, kita ada media cetak, media online, media TV dan sebagainya. Termasuk media nasional pun ada, Kumparan, Detik, CNN juga kita ada semua. Dengan media hampir 30 sekian media online, media cetak ada 11 ya. Ini Pak, beberapa media yang kita ada bersama-sama. Ini yang dikelola oleh kami, ada sebagian masih dikelola oleh homepage itu terkait dengan pimpinan. 1, 2, dan 3 Bupati, Bupati dan Sekda dari situ. Yang perangkat daerah dari yang khususnya DPR dari Pak Dewan yang kelola. Jadi dari Pak. Ini web Pak, beberapa dengan web ya informasi sedikit kita juga lakukan. Kira setelah dari deadline kita juga melakukan beberapa langkah Pak. Baru saya menginformasikan tentang deadline itu dari Pak Presiden kemarin waktu rapat pindah di Jakarta, dan lalu langsung kita kembali ke pindah ini Pak. Saya di deadline ini kami sudah melakukan pengamanan tentang properti kita yang memang secara akses itu dikelola dari bangunan kita amankan. Dengan penggunaan kita juga Pak. Kalau penggunaan yang besar mungkin lebih tinggi, kami yang minimal penggunaan yang kami ambil saja dengan bangunan baik sehingga bisa mengelola daripada kita sendiri dan ini Pak beberapa itu yang kita kelola. Ada kegiatan podcast dan sebagainya terkait dengan tematik yang mana ada penerimaan siswa, ada seni budaya dan sebagainya, ada peran publik juga dengan mengusulkan segala banyak hal. Untuk program strategis ke depan untuk info kami memang sangat memperhatikan Pak karena terkait dengan infrastruktur layanan dan sebagainya kita dibangkan juga yang luar biasa. Kalau kita bicara teknologi tentunya update-nya memang harus diperhatikan. Contoh misalnya TV ke depan kita ada pengembangan yang berbasis analitik karena dari segi tantangan di Bandung memang cukup beda. Kerjanya sudah tidak tentang internasional gitu, jadi tidak lagi yang mewakili gitu Pak, tapi sudah yang berbau sendiri memang sudah harus berbasis analitik, kemudian panorama dan sebagainya memang harus terintegrasi dengan berbagai stakeholder terkait migrasi, keamanan, kemudian pendidikan dan lain sebagainya banyak hal. Kemudian
Data center juga Pak, kami juga sedang mengembangkan koordinasi depan. Kita harus punya pihak sistem yang memang kuat. Tidak ada di kita, tidak ada di Beno, tidak ada di PDN, namun juga beberapa tempat yang besar. Kemudian terkait dengan pembangunan aplikasi, kami juga sudah melakukan screening Pak. Kita update kemarin ada sekitar beberapa aplikasi yang memang tidak lagi ada kemampuan atau kehidupan untuk dilakukan proses untuk bisa di download dan sebagainya. Sehingga aplikasi yang ada adalah aplikasi yang cukup berintegrasi satu sama. Kalau misalnya ada pengaduan pada satu sama, ini tidak ada kemarin dan sudah dari sampai kemarin 300 aplikasi sekarang sudah hampir sekitar 80 yang sekarang. Itu pun sudah kita lakukan beberapa proses lagi untuk implementasi. Jadi memang pimpinan tidak rekomendasi untuk pembangunan lagi, kecuali memang yang aplikasi yang sifatnya kompleks. Contoh misalnya SIM-RS itu memang besar Pak. Namun di situ kami melakukan pendampingan. Sehingga begitu proses selesai itu bisa dilakukan. Jadi yang salah satu yang untuk masalah yang sifatnya di rencanaan layanan pabrik ada itu sudah dilakukan di sini. Kemudian beberapa hal terkait dengan data center di data dan sebagainya dilakukan, termasuk WiFi Pak. Jadi kami memang ada WiFi Pak Suruh Baru. Jadi kita tidak masuk beberapa list lain. Namun kami melaksanakan program itu dengan melakukan evaluasi. Jadi kita proses eksekusi sekarang BPD tidak lagi beli proses, kita lakukan beli golongan. Jadi kita yang mengatur manajemen BPD. Contoh, dengan di pendidikan pada jam-jam tertentu itu BPD kita up sampai 100 Mbps. Namun secara flat itu 50 Mbps. Namun secara operasional di layanan-layanan yang dasar, pendidikan, kesehatan, layanan publik itu akan dimaksimalkan sampai 100 Mbps pada jam-jam produktif. Begitu jam 4 sore dibolehkan lagi Pak. Jadi itu bagian dari inovasi kita sehingga efektivitas layanan bisa terjangkau. Kemudian di beberapa SD kita sudah lakukan proses untuk ada PWD tentang pada CCTV. Jadi CCTV kita siapkan di seluruh SD. Jadi kami lakukan bersama dengan CSR dan CSR 3 sehingga di area-area pabrik itu bisa terakses oleh CCTV. Semua SD ada 249 SD yang ada di Bandung. SMP sudah kita persiapkan, SMA akan produksi punya kemenangan dan kemudian sarana prasarana yang di Kominfo saya pikir sudah standar Pak. Jadi kami dulu yang baru 2012 jadi kita secara SOP pelayanan sudah mendekati lah Pak. Meskipun tidak sempurna sekali. Mulai khusus, termasuk disabilitas, basement, kemudian pihak elektrikal, listrik dan sebagainya sudah lengkap semua. Jadi sekarang kita ada, kemudian beberapa maklumat layanan juga ada di situ semua. Ini beberapa daruratan yang ada, mulai dari call center, kemudian beberapa proyek tentang kebakaran, kemudian tentang titik tsunami dan lain sebagainya sudah ada. Dan evakuasi juga sudah ada. Nah, untuk keterbukaan dari informasi publik, kami sudah kami sampaikan, kami terus bersinergi dengan teman-teman kepala daerah kami Pak. Bagaimanapun mereka adalah lembaga yang harus menyiapkan berbagai informasi publik dengan tupoksi masing-masing. Kami melakukan sosialisasi, kami melakukan pendampingan baik secara administrasi, operasional maupun sistem Pak. Jadi karena sering kebijakan pembangunan sistem segala macam proyek itu ada di Kominfo ya, tentunya kami lebih mudah berkomunikasi. Ini ada di beberapa kegiatan kami Pak. Selama ini sudah dianggarkan, jadi secara rutinitas sudah berlaku. Termasuk di mahasiswa juga dan sebagainya kita lakukan juga. Ini beberapa hal yang kita dapatkan yang melakukan seperti verifikasi nasional, kemudian provinsi maupun baik yang di lembaga daerah maupun desa maupun pusat daerah. Yang lainnya Pak, jadi informasi kesehatan biar digital sekarang itu sudah ada cerita habis. Waktunya lagi 2 menit. Iya.
Selesai Pak? Dan Baik. semua terima kasih. Jadi, terima kasih Pak Kadis, jadi pemaparannya sudah lengkap dalam waktu kurang lebih 9 menit. Mungkin ada beberapa hal yang perlu pendalaman barangkali dari akademisi apa dari Pak Deus itu. Baik, terima kasih. Saya langsung saja Pak. Jadi saya apresiasi pemaparannya sudah sangat komprehensif. Jadi dengan demikian saya perlu juga ada pendalaman sedikit terkait dengan komitmen. Nah, karena saya lihat begitu banyak program, kalau tidak didukung dengan keberlanjutan SDM, tentu program-program yang sekarang bagus tidak akan bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, bagaimana komitmen pimpinan terkait dengan keberlanjutan program ini, baik dari penanggalan maupun pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk peningkatan kapasitas. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi terkait dengan komitmen pimpinan ini memang sudah menjadi visi misi beliau. Jadi kalau kita lihat kan dari segi komitmen politik itu sudah disampaikan melalui visi misi pada saat beliau menjadi calon. Lalu visi kedua itu adalah pemimpinan direktur apakah berikutnya kepada kuda. Ini penerjemahannya tentunya dalam setiap kegiatan itu memang harus dilaksanakan aplikasi sosialisasi kelembagaan. Jadi kewajiban kita sebagai lembaga publik adalah menyiapkan informasi secara pimpinan kami Pak, apalagi dia senang orangnya senang di sosial media dan sebagainya Pak, memang sangat terbuka berinteraksi live dan sering video sering lakukan kontak dengan dia sering dilakukan. Kami tidak ada bayar-bayar dan sebagainya. Apapun yang wajib kita sampaikan ke masyarakat kita bisa sampaikan. Yang pertama, yang kedua dari segi berbagai regulasi sudah disampaikan tadi bagaimana SOP, bagaimana SDM dan sebagainya. Kalau penganggaran pasti Pak. Kayak kemarin penganggaran kita begitu ada pemekaran SDK, kami kumpulkan baru di tahun 2019. Jadi pas COVID 2020 sudah disiapkan untuk pengalihan tugas-tugas sebagian tertentu Pak. Jadi kita langsung untuk kegiatan-kegiatan yang pemerintah pemerintah itu diambil oleh kita sampai desa kelurahan dan sebagainya. Yang pimpinan baru presiden tertentu. Itu pun dilakukan juga dengan pembagian sumber daya. Jadi sumber daya juga sudah diungkap. Kalau ini kita menambah lagi tenaga untuk melakukan proses ini memang komitmen dari segi politik ya, kemudian kebijakan ya, regulasi, kemudian penganggaran pasti, SDM pasti kan. Itu adalah sebuah komitmen bersama bagaimana supaya proses yang terbangun, yang sudah tersistem ini bisa berlanjut. Harapannya memang begitu. Kalau kita membangun, kalau kita menganggarkan kegiatan itu gampang, tapi menjaga keberlanjutannya, karena kita kalau sudah bicara keberlanjutan tentunya harus update gitu lah ya. Kompetensinya harus update, kemudian teknologi juga harus update, dan disesuaikan dengan perkembangan yang sekarang. Bagi sekarang ke depan ada AI, ada metaverse, ada blockchain, banyak hal yang harus kita siapkan. Ini kan. Dari segi anggaran kami juga cukup besar Pak. Tahun ini hampir konten publik itu hampir 9 miliar lebih, hampir 8,2277 miliar. Kalau informasi publiknya sekitar 153 juta, kemudian monitoring opini dan ini hampir 203 juta, kemudian hampir 100 ribu, kemudian penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan penyiaran hampir 44 miliar. Itu di dua pos di Forkopin sama berbagi. Belum lagi yang lain. Terima kasih. Melihat sebenarnya Pak Anies itu tentunya linear Pak Anies, idenya, komitmennya, anggarannya juga. Anggaran tanpa komitmen tidak berarti. Saya sudah banyak Pak Anies dan kami sudah juga melihat secara faktual pada saat presentasi SAQ yang kami
cermati demikian juga dan paparan Pak Kadis hari ini yang kami tentu apresiasi sangat Pak Kadis. Hanya sedikit saya mengkritik Ibu Biji mungkin secara teknis ini ada terbuk masih tahun 2017. Mungkin itu saja perlu tentunya kita harus menyesuaikan karena dengan berlakunya Perti 1 2021 secara substansi sudah berubah. Karena di sana yang substansi sekali diatur perubahannya dari 1 2010 yaitu terkait dengan aksesibilitas difabel dan baca. Untuk kami memang pernah mempertanyakan ini mungkin ada pertimbangan-pertimbangan terkait dengan ketentuan dari Permendagri. Mungkin itu karena itu belum jelas juga, tidak ada masalah diperbarui sesuai dengan seperti ini. Dan saya juga melihat kalaupun banyak sekali media yang bekerja sama dengan Kabupaten Badung, ini tentunya kami melakukan ketika jangankan hal-hal berita yang sangat substansi yang perlu akses masyarakat yang tinggi baik di dalam maupun luar negeri, kadang kegiatan yang sangat sederhana sudah real time kami bisa. Terima kasih. Hanya itu saja Pak Mayor yang kebaca. Ada tanggapan barangkali dari Ibu? Silakan. Ya mungkin sedikit ini tambahan kami juga sepakat Pak. Jadi di era digital sekarang kan di Indonesia adalah pemimpin digital ya di pusat. Kemudian kami dari informasi ada pakar ada pengembangan direkturat itu dari saya tidak beberapa perlembagaan yang akan mengembangkan. Tentunya kami sudah bersiap-siap. Nanti kejadiannya saya kira ada pengembangan di wisata. Nanti ada regulasi pengembangan di Bandung juga karena bisa menakodai pemimpin ini sedang juga Pak, karena kita tahu bahwa penanganan COVID di pabrik itu sangat sekali pergerakannya Pak. Sedangkan kami bidang ini masih sangat terbatas dan aksesnya dan lain sebagainya. Belum lagi kerjasama media yang banyak sekali Pak, nasional juga masuk dan sebagainya. Ini menjadi perhatian kita, makanya kami akan terus kolaborasi bersama supaya kami di Bandung bisa dipublish langsung. Swastiastu, Matur Susma, Ibu Chandra akan koreksinya terkait dengan Perpu Pedoman PPID yang masih ada di tahun 2017. Izin terkait regulasi Perti 1 tahun 2021 itu sudah kami akomodir itu dengan keputusan Bupati Badung nomor 113 dari 049 dari HK dari 2022 terkait dengan penetapan pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi. Nah, nanti untuk ke depan kami pun akan melakukan revisi terkait dengan pedoman PPID tersebut. Mungkin itu maksud saya dari penjelasan dari kami terkait dengan Perti 1 tahun 2021, sementara ini sudah kami akomodir dengan keputusan Bupati tahun 2022. Terus semua itu. Mungkin dari Pak Agus silakan. Waktunya masih 4 menit. Terima kasih Pak. Yang pertama, kabupaten itu kan biasa juga ada mengelola laporan pengaduan. Apakah pernah ada laporan pengaduan terkait dengan layanan informasi? Kalau pernah ada, bagaimana penanganannya? Kemudian yang kedua, yaitu kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian di BPI Badung, apa tantangan kebukaan informasi di BPI Badung? Jika ada yang Bapak. Yang pertama, kalau pernah menerima pengaduan terkait dengan informasi, bagaimana penanganannya? Yang kedua, apa tantangan kebukaan informasi publik di Kabupaten Badung? Terima kasih. Cuma mungkin saya akan kendala kalau kendala secara infrastruktur dan sebagainya mungkin kami tidak ada masalah. Cuma memang kita harus pindahkan sesuai yang bisa kita tadi karena biasanya di perangkat daerah yang menangani pengajian memang kalau informasi publik informasi publik
kepada BKPSDM, tentunya yang akan mengolah tingkat-tingkat peningkatan kompetensi untuk bisa memasukkan salah satu metode pelatihan adalah tentang pengolahan informasi bank. Karena sekarang ada ketentuan bahwa sekian persen dari APBD itu harus dipakai untuk dana diklat. Ini juga akan menjadi kita, masih yang lain juga, karena jangan sampai kepada publik dan informasi itu hanya dikaitkan pekerjaan sampingan Pak oleh pegawai. Ini yang memang dikira kita. Mumpung sekarang teman-teman program ini akan ekstensi di P3K, mereka secara undang-undang sudah mempunyai kompetensi, sudah bisa memperoleh dana diklat. Ini akan kita usulkan kepada BKPSDM untuk memasukkan salah satu diklat adalah tentang pemberian layanan informasi dan kepada publik. Ini yang menentukan sehingga nanti SOP kita, kompetensi kita, kemampuan kompetitif kita bisa betul-betul menjadi tantangan terkait dengan layanan tentang informasi publik. Ini kan. Yang terakhir terkait dengan pelayanan publik, terkait dengan pengaduan memang tidak dijelaskan presentasi apakah di situ kita ada SP4 lapor, ada siluman, bahkan ada 112. Bahkan di luar itu kalau di Dinas Perhubungan juga ada atur terkait dengan Badung Terang, terkait dengan pelayanan masyarakatnya kita bisa lakukan. Tapi untuk pengaduan masyarakat memang kalau bermain di media sosial, kadang-kadang pengaduan juga masuk di media sosial. Tetapi kalau di media sosial dia akunnya akun palsu, kita akan ajukan dia untuk melakukan pengaduan ke tempat kita yang benar. Kalau kita akan share di sana, jika itu kejadian yang benar, kita harus lakukan pengaduan ke siluman dan SP4 lapor. Karena di sini pernah ada kejadian seperti di Pantai Kuta itu ada sampah, akhirnya itu termasuk pengaduan. Akhirnya yang mengupload pemberita itu dibully dengan sendirinya karena kita ada tim WRC, maka kita koordinasi dengan daerah apa bisa enggak di tim WRC-nya kita lepaskan karena pelayanan publik dia melakukan pembersihan sampah itu dari malam loh. Ternyata pengaduan itu masuk di pagi-pagi sebelum kita ngantor. Akhirnya tim reaksi kita kirimkan ke sana, ya tim WRC-nya kita foto dan itu yang kita after before-nya ternyata di media itu kembali. Akhirnya yang melaporkan yang dibully. Itu strategi kita untuk pelayanan publik. Mohon izin menambahkan dari apa yang disampaikan Bapak Kadis, Bapak Kadis juga. Nah, terkait dengan pengaduan terhadap permohonan informasi seperti Pak Selawi. Jadi di dalam pengaduan SP4N lapor itu bukan hanya terkait dengan pengaduan, tetapi juga di sana melayani informasi, termasuk juga penyampaian aspirasi di SP4N lapor, sarana terkait dengan pengaduan, kemudian pelayanan informasi dan juga aspirasi masyarakatnya. Ketika ada permohonan informasi yang bersifat nanti harus menyertakan dokumentasi, maka tim dari pengaduan itu akan mengarahkan untuk melakukan permohonan melalui kanal PPID. Jadi ketika di sana ada di SP4 lapor ataupun Sidumas yang sarana pengaduan yang kita kelola, ada 2000, di sana ada permohonan informasi yang sifatnya tidak melibatkan dokumentasi, maka bisa dilayani di sana. Misalkan permohonan informasi terkait alamat, kontak atau informasi yang sederhana dan bisa dijawab, itu langsung dilayani di kanal pengaduan. Tetapi ketika memohon informasi yang harus menyertakan dokumen, kita harus menjawab dengan dokumen, itu diarahkan ke PPID. Nah, ketika ada permasalahan, di sanalah bisa melakukan mengajukan yang namanya keberatan. Nah, kemudian keberatan akan kita tindak lanjuti. Beberapa juga ada, kita juga ada informasi permohonan yang kita tolak karena alasan sesuai dengan undang-undang. Kemudian jika keberatan itu masih belum puas bagi pemohon, maka di sanalah di kanal PPID itu ada sarana untuk mengajukan sengketa informasi. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Kadis, Pak Kabit dari Dinas juga sudah menyampaikan banyak hal. Mungkin ada satu pertanyaan terkait dengan pelayan
yang memberikan pelayanan informasi itu ada dari disabilitas atau mungkin dari tenaga yang memiliki kekhususan seperti itu. Misalnya orang dengan disabilitas mohon yang melayani juga itu. Atau ada kebijakan tak dari rekrutmen tenaga di kepegawaian misalnya ASN atau tenaga kontrak untuk sekian persen dari tenaga disabilitas? Ada pernah seperti itu? Belum? Tidak ada ya? Belum ada. Cuma memang kemarin dengan beberapa yayasan yang memang ada ini sudah kita identifikasi. Kita mulai nanti dengan hasil ini kami juga kalau ada regulasi yang kami juga Ya, terutama tenaga penerjemah yang ini. di kabupaten lain beberapa sudah. Kalau web kita sih sudah berbasis web. Tapi untuk terkait dengan itu kita pernah mengadakan podcast dengan ini kita dengan yayasan. Nah, untuk psikologi masyarakat Izin menambahkan Pak, untuk website kita itu sudah ramah disabilitas. Jadi di sana ketika kita menginginkan dengan suara ataupun dengan memperbesar, memperkecil dan juga dengan keredupan dari tampilan itu sudah berbasis ramah disabilitas. Kemudian untuk ketersediaan sarana prasarana disabilitas itu sudah ada. Terima kasih. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali terutama dengan komitmen pimpinan daerah yang sedemikian bagusnya, terutama dilihat dari segi penganggaran dan lain sebagainya, bahkan dari segi visinya sendiri melanjutkan kebahagiaan, bahkan sekarang sudah mengibaskan kebahagiaan ke daerah-daerah lain dengan akses keluarganya itu. Saya sangat salut. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi. Terutama sekali juga terkait dengan koordinasi ke desa-desa. PPID desa kan sudah cukup bagus nih. Mudah-mudahan setelah tutupnya minggu depan ada kepastian peringkatnya itu 1 atau 2. Oke, kita tunggu saja. Kita baru berdoa mudah-mudahan peringkat 1 gitu. Jadi sampai saat ini belum ada informasi. Cuman informasinya tanggal 26 itu rencana ada penganugerahan dan sebatas itu ini sesungguhnya off the record dari segi waktu kan tak salah semuanya. Kemudian dari segi penganggaran itu, dari sekian besarnya itu lebih banyak juga dialokasikan untuk pengembangan SDM. Sedapat mungkin nanti ada iklan-iklan tentang JF, jabatan fungsional terkait dengan pelayanan informasi itu, apakah kehumasannya, mungkin pemahaman tentang jurnalistiknya, sekalipun mereka tidak jadi wartawan, tapi kan pekerjaannya terpisah sekitar itu, bagaimana menyusun berita, bagaimana melakukan liputan, bagaimana menyampaikan informasi dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana digitalisasinya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depan banyak dialokasikan dana-dana untuk pengembangan kapasitas seperti itu. Yang jelas kami lihat Badung paling oke, paling bagus untuk comment centernya dan lain sebagainya, karena kita beberapa kali sudah dapat ke Badung gitu ya. Sebagai penutup, mungkin saya apresiasi saya ada sebuah pantun, ke pasar Badung membeli sate, pulangnya berboncengan sama Gek Dahlia. PPID Badung memang selalu oke, terbukti semua ASN-nya berbahagia. Saya akhiri Om Santi.